Shalom. Penonton yang berbahagia, sungguh kesempatan yang luar biasa. Jika ngopoi cok, ngopoi. Ada apa dengan pengucapan kata salam saya? Saya kan bersemangat, berkobar-kobar dalam Roh Kudus gitu. Ya. Oke, welcome to our our YouTube channel ya. Padahal video pertama cuma masalah ujian UAS ya. Sekarang malah video kedua, bukan video keberapa, ini nggak tahu video keberapa nanti ya. Wih, udah bawa kepean. Ya, sebenarnya di kesempatan kali ini kita mau open discussion gitu kan ya, tentang keresahan kita. Ya, di sini kita open minded ya, dan di sini kita sangat menolak manusia-manusia yang menolak diskusi, dan juga cara menolak diskusinya adalah ya deh kamu yang paling pintar, ya deh kamu yang paling benar. Lalu ngomongnya gimana? Ya, kita nggak suka kayak gitu. Jadi yang biasanya kayak gitu mending nonton Sinema Azab aja atau Nonton FTV. Yang aku memang manusia itu SCTV. Ya. Ku menangis. Nah itu azab, itu Azab. manusia. Itu Azab. Oh, itu nonton dua itu aja kalau kalian kelar. Jangan nonton kami. Karena kami tujuannya di sini karena kita resah dan kita nganggurnya bentrok ya. Kita jadwal nganggurnya bentrok. Bentrok banget gitu ya. Makanya kita bisa bikin Ya. ini ya. Dan kalau misalnya nggak buat kayak gini, kita bingung di rumah mau ngapain gitu kan ya. Dan anggap aja ini kalau misalnya seneng ya syukurlah, kalau nggak seneng ya sudah ya, mau gimana lagi. Monggo. Jadi kita tidak mengharapkan semuanya senang, semuanya nggak senang, pokoknya bebas pokoknya ya. Yang penting kami nggak stres karena kebingungan apa-apa. Oke. Ini saya Veno, ini Yayan. Kita kakak beradik di sini. Perlu disebutin bapaknya nggak? Oh, jangan. Nggak usah ya. Itu disucikan pokoknya. Terlalu holy. Oke. Itu bapak kami terlalu kami kasih. Dan di kesempatan kali ini sebenarnya kita pengen ngomongin tentang gimana ngomongnya? Lagu pop ya, bukan lagu pop, lagu pop persekutuan. Ya. Kenapa kita ngomong lagu pop? Karena memang penyajiannya secara nuansa musik pop dan biasa dipakai di lagu-lagu persekutuan atau lagu-lagu ibadah ya, mungkin teman-teman GBI dan sekitarnya. Benar nggak sih omongannya? Ya lebih ke kalau sekarang ya hampir semua gereja. Mungkin teman-teman Remaja pemuda lah. remaja pemuda dari GKJ, GKI dan lain sebagainya mungkin juga pakai ini juga untuk persekutuan ataupun untuk ibadah kreatif atau ibadah ekspresif atau apalah biasa. Banyak mungkin banyak gereja yang menggunakan kalimatnya masing-masing atau istilahnya masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita pengen ngomongin tentang sudah benar belum sih? Tapi ini menurut kita ya. Dan menurut apa yang kita pelajari bareng-bareng, lebih tepatnya kalau yang berhubungan dengan agamis dia ya, karena dia yang sekolah berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa dia. Kalau saya ya kesetanan kesetanan yang nggak tahu lah ya. Nah seperti itu. Nah sudah benar belum sih kalimat-kalimatnya, dan kalau misalnya mencuplik ayat Alkitab sebenarnya konteksnya sudah benar belum sih, atau benar nggak sih disematkan untuk kondisi yang sekarang ini, seperti itu. Oke, videonya bakal singkat banget karena ya memang sebatas yang kita tahu aja gitu kan. Kalau sekali lagi kalau misalnya ada yang mau ngasih masukan bisa di kolom komentar, oke? Oke, lagu pertama apa bro? Wah ini yang biasanya untuk biar ngangkat suasana. Biar ngangkat suasana. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Dari Raja Mulia. Oke. Kok diberi kuasa itu kita nggak bakal nyantumin videonya ya, biar kita nggak kena copyright. Udah miskin kena kasus copyright lagi, UU ITE. Kita udah nggak dianggap bermoral. Iya, kamu calon pendeta ya? Oh iya. Iya, ya seperti itu. Udah miskin lalu kena kasus seperti itu, Dicap nggak bermoral. dicap tidak bermoral. Udah
jual ginjal belum tentu bisa mencukupi tuntutan gitu kan. Ya, jadi kami tidak mencantumkan videonya cari sendiri di YouTube yang lain ya, seperti itu. Oke, ku diberi kuasa. Sebenarnya yang perlu kita telaah di situ di bagian mananya nih? Yang perlu kita kritisi bagian mananya? Ya ini kalau dari yang aku coba baca tuh ini ya, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan, ini yang pertama, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Di bawah kakiku. Nah ini yang menjadi pertanyaan pertama. Oke, itu satu. Nah, aku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku siapa jadi lawanku. Berarti otomatis ya, berarti Allah ada bersama kita. Berarti kalau kita udah punya Allah, nggak ada yang lawan kita. Nah, ini habis itu ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Dia yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Oke. Salahnya di mana? Kan karena ini lagu yang sangat populer gitu loh. Sih. Bahkan mungkin teman-teman SMA yang negeri gitu kan ya, kalau belum dikasih lagu-lagu kayak gini belum ngangkat gitu kan ya, belum merasa apa ya, bahasa-bahasa yang biasa dipakai itu adalah belum merasa dipenuhi Roh Kudus gitu. Gimana? Ya kalau pertama, kalau dari aku sendiri sih aku masih bingung ya. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Nah, musuhnya kita siapa? Ya itu yang menjadi multi tafsir itu. Ya, musuh kita tuh siapa kayak? Ya maaf kata, apakah orang yang beda agama dengan kita? Atau musuh kita kayak dalam konteks kita perang, kita lagi perang, dia musuh kita harus membasmi mereka. Atau beda doktrin pemahaman dalam Kristen? Wah, beda doktrin antar ya sesama agama maupun beda agama. Apakah itu musuh kita? Nah, itu yang menjadi apa ya, bahan kritik untuk sebenarnya juga mengalahkan musuh itu siapa gitu sebenarnya. Definisi musuh tuh kayak gimana? Nah, kalau misal sebenarnya yang sebagai orang awam yang tidak belajar terkait dengan Alkitab tuh bingung juga. Kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa kita melawan iblis gitu kan ya, kuasa setan. Anggap aja kuasa setan. Tapi kadang-kadang karena kita ya nggak tahu juga sih. Karena kita merasa pede bahwa kita melawan setan, kadang-kadang yang kita kategorikan sebagai setan tuh kadang-kadang juga belum tentu dia layak dikatakan setan gitu loh. Iya, jadi kita bisa, ya aku setuju. Ya, kita menganggap yang kita lawan iblis, pasti iblis gitu. Ya, merasa itu seperti itu. Tapi di dalam praktek kehidupan kita, iblis itu dapat kategorikan seperti ya dia menentang, misal kita memahami doktrin ketuhanan, pengajaran agama kita seperti apa, yang bertentangan dengan apa yang kita pahami. Nah itu musuh kita, berarti dia iblis. Atau mungkin kita mengimani sesuatu walaupun kita sesama Kristen ya, misal dalam konteks tapi beda doktrin kayak satu Calvinis atau apa atau ya apa sih ini banyak kan, banyak banget ya. Misal kita sama aja deh, kita alirannya sama aja. Misalkan dia beda pemahaman sama kita aja, bisa loh kita mengecap dia iblis tuh sangat bisa. Dan itu karena aku juga ngikutin akun-akun satir dan kayak gitu, kadang-kadang saya juga. Iya dong, itu mungkin monggo ya kalau misalnya di sini yang nonton menganggap mereka sebagai pemecah belah Kristen atau gimana, tapi kami tidak, kami merasa itu malah jadi bahan belajar ya, supaya bisa lebih dekat. Apalagi saya kan jelek sekali gitu kan. Terlalu, kalau misalnya kita merasa bermasalah sedikit lalu menganggap orang lain setan, itu kayak kesannya kayak sombong nggak sih kita itu? Ya, malah kita yang arogan. Kayak merasa Pak, kita sudah pasti ada di pihak Tuhan. Kok rasanya gimana banget gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya kita ikutin akun satir gitu kan, karena dinilai bagaimana. Maaf ya untuk suara-suara penggorengan itu, mohon maaf. Itu cuma efek tambahan. Itu efek tambahan supaya kita lebih dramatis saja. Oke, kembali ke tadi. Pada saat kita ada hamba Tuhan yang ya dia menyatakan dirinya hamba Tuhan gitu kan ya. Karena yang layak untuk memberi cap hamba Tuhan itu hanya bagi saya itu Tuhan. Kalau misalnya Tuhan belum ngasih cap secara resmi kalau kita hamba Tuhan, jangan pernah mengaku hamba Tuhan. Ya.
ya percuma kan. Saya tidak pernah menganggap Anda calon hamba Tuhan, Iya. walaupun Anda sekolah teologi. Ya, betul. Ya. Kenapa kamu mengatakan betul? Ya, kalau kita mau belajar dari konteks Alkitab yang Perjanjian Lama itu ya pemberian plot apa itu pemberian istilah sebagai hamba Tuhan itu ya benar-benar yang dia diurapi, dia yang langsung kayak ya diurapi ya seperti kayak Daud itu maupun dia yang langsung didatengin Tuhan untuk dia dapat pesan yang khusus untuk membebaskan bangsanya maupun memimpin bangsanya untuk ya kembali ke jalannya Tuhan seperti itu. Jadi langsung Tuhan sendiri yang memberikan kuasa kepada dia untuk nih aku memberikan kuasa kepadamu untuk melakukan ini. Nah itu baru kita kayak sah untuk dikatakan hamba Tuhan. Oke, terkait itu juga itu yang mungkin bagi saya secara pribadi pun ingin mengatakan bahwa kalau misalnya kita merasa bahwa diri kita benar dan siapapun yang bertentangan dengan kita lalu dia dikuasai setan dan itu gimana, menurut saya itu nggak etis ya, bukan salah atau gimana, tapi nggak etis karena membuat kita terkesan sombong gitu. Dan sombong juga kayak itu nggak boleh mau agama apapun nggak boleh sombong kan. Iya Gitu kan, dan belum tentu surga mau nerima gitu walaupun kita selalu ngomongin tentang Tuhan gitu. Oke. Lalu itu lagu tentang ku diberi kuasa. ya, untuk yang lanjutannya mungkin bisa dipelajari sendiri ya teman-teman. Maksudnya kayak dikritisi dalam hal ini. Mungkin aku lebih berpendapat bahwa di dalam memilih lagu nanti itu bakal jadi pesan akhir juga. Di dalam kita memilih lagu persekutuan, lagu lagu pop ini memang nuansanya kadang-kadang bisa bikin kita ngangkat. Iya. Coba Secara musikal gitu musikal, kan. ya. Secara musikal. Tapi kita coba mempelajari, entah kita basicnya kita belajar teologi seperti aku maupun yang enggak, ya kita coba kritisi lah. Apakah kata-kata itu terlalu mungkin bias ya? Iya. Mungkin bisa dikatakan itu, atau ya intinya kayak mengundang setiap pribadi untuk memiliki tafsiran yang berbeda sehingga nanti penerapannya di lapangan itu akan menjadi ekstrim teman-teman. Jadi ada yang kalau dia bisa kritis dengan baik mungkin itu akan beranggapan bahwa itu kuasa iblis, kuasa kejahatan. Tapi kalau dia punya ekstrim yang berbeda, kayak misal kayak orang-orang yang beda agama dianggap musuh, orang yang beda doktrin sama dia dianggap musuh, ya kayak gitu kita nggak menebar kasih dong. Kita kayak siapa yang berbeda dengan kita, paham kita, apapun yang kita lakuin itu musuh kita, itu musuh, dan itu kita kategorikan langsung sebagai musuh Allah karena kita yang layak dikatakan sebagai hamba Tuhan maupun dikatakan sebagai yang mendapatkan karunia Tuhan untuk apa ya ini ya, yang kita memiliki iman khusus pada Yesus, jadi kita bisa menang karena Tuhan mesti berkehendak atas kita. Nggak benar. Oke, mantep banget. Tapi sekali lagi di sini itu cuma opini kita ya, sesuai dengan apa yang kita sama-sama pelajari dan coba sama-sama ya, namanya manusia itu harus belajar gitu sampai mati gitu kan. Tapi tadi yang terakhir kalau misalnya kita terlalu beda doktrin atau apa kayak gitu dan itu bukan suatu tanda kasih, menurutku kita malah apa ya, selain nggak punya kasih, kayak kita kan sering banget nih kalau misalnya dari teman-teman dari agama lain ada yang garis keras atau gimana, wah dia pengen kesannya kayak pengen memiliki surga sendiri. Kalau misalnya kita kayak gitu kesannya juga apa bedanya gitu loh dengan yang kita selalu nilai seperti itu. Sekarang no offense ya, kalau misalnya kita suka menghakimi mereka seperti itu, ngecap mereka seperti itu, kalau misalnya kita juga seperti itu karena hanya beda doktrin seperti itu, apa bedanya kita dengan yang kita nilai seperti itu gitu loh. Kan juga sama aja gitu, kita sama sombongnya, sama itulah itu ya. Jadi kalau misalnya apalagi kita sering banget nonton kolom komentar dari akun-akun satir, rasanya kayak udahlah urus dari gerejamu sendiri aja, emang kamu sudah sukses apa kok bisa mengkritisi seperti itu. Ya nggak gitu dong, maksudnya diberkati atau tidaknya dibela atau tidaknya oleh Tuhan itu bukan berarti seberapa banyak jemaatmu atau gimana, tetapi ya
ya kita dibela tuh ya kalau misalnya kita punya masalah kita masih bisa bertahan itu dibela gitu loh, mau dari agama apapun itu gitu nggak sih? Ya menurutku ya. Ya seperti itu, jadi jangan sampai sombong, Ya. apalagi dengan luar biasanya kita mungkin ya sampai kita lupa bahwa itu sebenarnya nggak tepat untuk dijadikan puji-pujian. Oke, kita ngomongin tentang lagu kayak gini karena kita juga suka lagu-lagu, kita suka musik juga gitu kan ya. Oke, and then lagu apa lagi? Ada nggak contoh lain? Oh, yang lagi seru ini. Yang lagi seru apa nih? Doa ya best. Doa ya best. Kenapa nih yuk doa ya best? Apa ya? Kiranya kau memberkati Aku berlimpah-limpah dan Terereng. dan memperluas daerahku. Oh. Aduh, dan kiranya Harus dikasih keriting-keriting kayak gitu biar lebih naik. engkau tanganmu memberkati aku Dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. menimpa aku. Nah, Oke. seperti itu. Oke, yang mau dikritisi pertama di bagian namanya. Ini sebenarnya problemnya di sini kalau yang aku kadang-kadang dengerin ya. Kita pertama letter luck dulu Ya, sebelum kita masuk ke yang lebih dalam lagi, oke. yang di permukaan dulu. Ya, pada dasarnya doa yang best itu doa yang menurutku apa ya? Kalau aku pakai bahasa yang mudah aja deh. Anggap aja aku ya best. Ya best itu ada nama orang ya. Tokoh. Oh ya, best itu nama orang. Ya, nama orang. Kayak yang dinabikan itu gini. Itu Jadi kan di kitab Tawarik kan itu. kelihatan banget ya kalau saya nggak pernah ke gereja gitu. Kalau ke gereja cuma tidur. Nggak paham kayak gini ya. Nah, ini kan masa habis kalau nggak salah ya. Semoga ya kalau semoga salah biar ada yang revisi sih. Kalau nggak salah itu kan dalam konteks pembuatan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, itu konteksnya itu Karena salah dan khilaf milik manusia, intinya gitulah. nah, intinya kalau dari permukaan alasannya doa ya itu doa yang pribadimu, dimana doa pribadimu ini mungkin ya kalau dari aku sendiri nggak bisa dipakai orang lain untuk diterapkan di zamannya itu. Jadi semisal aku doa sekarang untuk apa ya konteks tertentu di masa ini. Nah, besok cucuku, buyutku dia bakal doa yang sama kayak aku. Atau mungkin ya ini doa yang aku seperti yang aku doakan. Satu sisi enggak ya ada benar ada salahnya. Mungkin salahnya di sini adalah bukan lebih tepatnya yang perlu dikritisi gitu. Yang perlu dikritisi adalah itu doanya sifatnya kontekstual. Maksudnya tepat pada konteks tertentu maksudnya dalam hal ini. Kalau boleh cerita tentang konteksnya, kalau nggak salah ya itu di konteks habis pembuangan dari Babel. Di mana apa ya ada tokoh namanya Yabes ya dia apalagi kan itu kan merupakan doa yang profetis di mana itu kan Yehuda ya itu ada kayak ya kita kayak seruan lah kalau kita anggap aja kita orang Israel yang dibuang gitu lah, kita mengharapkan supaya bangsa kita yang sudah terpecah belah itu yang udah dijajah sampai kita berada di pembuangan itu kita nggak survive lagi kayak zamannya Daud, zamannya Salomo di mana Israel tuh jadi kayak wah bangsa yang besar banget. Nah itu kayak suatu pengharapan supaya Israel tuh bisa kayak gitu lagi tuh loh, walaupun kenyataannya nggak bisa ya, walaupun kenyataannya apa tuh ya udah pecah-pecah gitu, udah nggak bisa jadi kayak satu kesatuan yang besar seperti zaman Daud sampai Salomo. Jadi itu kayak itu zaman-zaman yang Israel utara selatan itu bukan sih? Iya kan namanya udah Yehuda kan itu. Oh iya benar. Sempat baca bentar dikit. Nah, pas iseng baca Alkitab. Nah, intinya kan ini kayak pengharapan. Gimana aku tuh pengen kayak semisal kita Indonesia ini kayak Nusantara ini dulu tuh harapannya kita tuh punya tanah seluas Majapahit dulu. Ya, Senusantara gitu. Nah, itulah. Nah,
seperti itu walaupun kenyataan nggak bisa. Nah, maksudnya kita memiliki kejayaan seperti zaman Majapahit nggak bisa. Nah, tapi itu nggak salah juga. Nah, hanya problemnya itu kan konteksnya dia di mana Konteksnya saat zaman itu konteksnya emang kenapa sih? Di zaman pada saat apa itu? zaman kayak pembuangan kayak habis pembuangan itu gimana Kayak takut disiksa dijadiin budak gitu kan? Atau ya gimana? itu masih ada, ini kan zaman-zaman perbudakan juga kayak Ah, ya habis itu banyak Ah. penyakit nah, seperti itu ya intinya kayak harapannya dia secara pribadi, Tuhan aku ingin daerahku diperluas, aku ingin apa tuh namanya kayak di liriknya tuh loh memperluas daerahku. Nah itu tuh kayak dia pengen lagi, aku pengen punya daerah, kayak aku pengen bangsaku ini nggak dijajah lagi, bangsaku tuh ya kayak ini menikmati kejayaan seperti raja-rajaku sebelumnya. Nah kayak gitu walaupun kenyataan nggak bisa. Nah dan melindungi aku dari malapetaka dan lain-lain ya, dalam konteks itu kan masih banyak perang dan lain-lain, maksudnya ya kayak minta perlindungan supaya dia bisa tetap hidup, dia bisa tetap apa tuh ya survive lah, intinya kayak ini doa pribadi. Nah menurutku kenapa nah pribadi ya, secara pribadi ya teman-teman, kalau teman-teman menganggap aku salah monggo, kenapa menurutku ini kurang cocok dinyanyikan di zaman sekarang adalah kita punya konteks kita sendiri. Dan yang kenapa ini menyambung ke konteks lagu yang pertama ini bisa memancing untuk multi tafsir adalah memperluas daerah tuh definisinya seperti apa kalau dicocokkan dengan kondisi sekarang. iya. Pertama selalu ada orang yang menganggap memperluas daerah itu seperti kristenisasi, berarti kayak kita memperluas jemaat kita kayak menggait domba-domba yang baru untuk Oh, dengan embel-embel kata-kata domba yang hilang. nah seperti itu bisa. Oh. Itu ada beberapa pandangan yang seperti itu. Oke. Lalu ada memperluas daerah ya kurang lebih ya di konteks sekarang memperluas daerah apa. Nah, tapi bingungnya pada saat kita ngomong kita ingin menjangkau jiwa yang terhilang atau domba yang hilang kayak gitu, sebenarnya agak gimana juga sih kalau yang diambil juga sama-sama orang yang sebenarnya juga sudah dibina oleh gereja lain. Waduh, serem ya, bahasanya nggak aman ya. Tapi nggak apa. Tapi ini Itu realita. Tapi itu realita. Ya, kalau misalnya yang kalian anggap itu domba yang hilang itu misalnya saya ya. Dan saya kan sudah dibina gereja A katakanlah. Ya kalau misalnya lalu saya masuk gereja tempatmu lalu dianggap saya domba yang hilang ya nggak lucu juga dong. Gimana gitu jadi kayak emangnya sesesat apa gereja tempat saya tempat yang sebelumnya itu sesesat apa gitu loh. Ya itu kembali lagi ke yang tadi, kok congkak sekali seperti itu. Itu jujur Atau mungkin hanya ingin mencari jemaat tambahan supaya persembahannya banyak. ya, Itu tadi itu nggak aman ya, tapi luweh. itu kami nggak peduli sih sebenarnya. Tidak peduli. Ya, Karena itu ya, kalau kaum baper mending jangan. pergi. Karena bagi kami realitanya seperti itu. Ya realita yang kami dapatkan Seperti itu. nah intinya kenapa kita harus kritis dengan pemilihan lagu ini, karena kita perlu berhati-hati nih, maksudnya entah nanti kamu dicap kamu sok teologi banget, kamu terlalu kritis banget, entah kamu teologi atau bukan, kita teologi atau bukan, kita harus memiliki kekritisan teman-teman, karena apa, kita di dalam kita beribadah kita juga memiliki apa ya, kalau dari aku pribadi ya, gimana kita juga bisa mendidik dan belajar bareng bersama jemaat semua jemaat tuh loh. Jangan sampai kita apa ya, sampai ada multi tafsir itu wajar Pasti, karena pasti ya kalau secara pikiran keilmuannya ya, karena kita semua sama-sama belajar sebagai akademisi juga gitu kan, akademisi bahasa kan kabupaten ya. Yang intinya karena kita juga sekolah gitu kan ya. Sebenarnya ada multi tafsir itu wajar gitu loh, karena kita manusia kan banyak otaknya, otak manusia kan banyak nih, gitu kan, otak dari manusianya banyak berarti satu orang berarti satu otak, kalau banyak orang berarti ya sejumlah otaknya sebanyak itu, dan itu pasti beda-beda tafsirnya gitu loh. Jangan kira karena kalian karena
dari satu doktrin yang sama, kalian bisa menafsirkan itu sama, belum tentu juga kan. Ya intinya kalau dari aku adalah bukannya aku menghindari suatu yang bersifat ekstrim, cuma terkadang yang ekstrim itu yang ngeri juga karena sampai semisal dari Niatnya mau kelihatan taat gitu. Nah, maksudnya gini, ya kita ke Kristen aja deh, misal kita kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, oke monggo. Tapi kita harus tahu konteksnya dulu, berlimpah-limpah dalam konteks ini apa, dalam konteks tawarik ini apa. Nah, berlimpah-limpah dalam hal ini kan kayak dalam konteks mereka kan kayak mereka dalam kayak kondisi yang lemah, kondisi yang hancur-hancuran lah. Mereka benar-benar butuh berkat yang berlimpah-limpah. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang kalau kita mencoba di konteks sekarang, kalau kita manusia, ya aku sama kakakku kita diskusi berkat yang berlimpah-limpah, nah, kita cukup aja udah luar biasa, seneng gitu loh. Nah habis itu kiranya engkau memberkati aku dan melindungi yang ada daerah, memperluas daerah. Yang buat aku takut adalah jangan sampai kita punya pikiran bahwa wah aku harus memperluas daerah, berarti dalam hal kayak keagamaan, berarti aku Kristen, nanti aku memperluas kekristenan, yang jadi Kristen harus banyak kayak gitu, ataupun serem. Yang jadi jemaat di gerejaku harus banyak. Untuk menggait itu serem teman-teman, makanya disarankan untuk tidak lah. Ya, oke. Nah, itu kajian dalam hal apa? Kata-kata di lagu, sebenarnya kayaknya banyak ya lagu-lagu yang perlu kita, cuma mungkin 2 lagu aja yang perlu kita bahas gitu kan ya. Dan di sini sekali lagi niat kita cuma ya supaya kita nggak nganggur, dan pas kita dengar kok rada gimana ya gitu. Dan kalau misalnya kalian berharap video ini yang kelihatan bagus banget atau gimana, jangan berharap seperti itu, jangan berekspektasi terlalu tinggi, karena kami cuma direkam pakai HP langsung post gitu ya. Ya. No edit, jadi nggak ada edit. Jadi kalau misalnya nggak ada sensor di kata-kata pisu-pisuan, kami pun juga pisu-pisuan itu berarti bad words itu ya. Jadi kalau misal teman-teman mau dengerin kata-kata yang baik, mau motivasi dan apa, mending ke Deddy Corbuzier, kalau enggak ke Mata Najwa. Apaan? Deddy Corbuzier juga banyak pisu-pisuan ya, Cuk. Ya, awalnya kayak ke Mata Najwa. Jadi ekspektasi kalian yang ya benahi ekspektasi kalian. Jangan pakai kotor-kotor kayak gitu. Maksudnya ya ke yang jenengan kenal sebagai yang halus gitu. Kalau teman-teman yang positif berekspektasi ke kami, tidak akan. Dan maksudnya kayak susah. Jadi kami di sini menggunakan bahasa kami yang aslinya kami seperti kami seperti ini. Kami ya nggak bermuka dua. Kalau kami diskusi, kami saling maki-makian, walaupun mungkin kata orang kamu teologi, kamu calon pendeta gini-gini, harus berkata-kata yang baik. Nah, itu mungkin akan jadi pembahasan kita yang setelah ini gitu. Terkait dengan kasih itu harus dengan kata-kata yang halus kah? Apakah perwujud nyataan kasih itu harus diterapkan dengan bahasa yang halus atau sesuatu yang lembu? Seperti itu. Jadi sekian dulu dari kami, dan semoga ya mau jadi bahan perenungan monggo, jadi bahan pergunjingan juga monggo. Kalau ada keluarga kami yang nonton dan mau dijadiin bahan gosip juga monggo gitu. Boleh ya? Boleh. Kan ini kan kami mengisi waktu kami yang sama-sama bentrok. Nganggurnya. Daripada kami cuma tidur-tidur badan makin lebar, kami mengisi kegiatan. Mencoba sekarang bikin podcast. Ya kalau misalnya nanti ada isian video saya baru muatai, dia baru nge-gym, juga suka-suka kita. Yang penting kalau misalnya ada yang terhibur, puji Tuhan. Wih. Kata yang baik keluar dari mulut saya. Aduh, holy. Pasti keluarga saya yang mengira saya jelek sekali pasti akan kecewa. Api neraka. Aduh, tidak kuat. Dan yang menganggap dia selalu baik, anak yang berbakti akan kecewa. Wis, menurut gue. Dah. Dadah.